اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma istahaqqa bi hikmatika wa ansur 'alaina ni'mataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'uluhi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal iki. Al-arkan utawi boro-boro rukun arkan. Talzamu kang wajib fiha ing dalem alati opatu maknina arbaatun rupa. Rukun-rukun sholat yang berjumlah 17 rukun itu ada beberapa rukun yang mewajibkan tumakninah di dalamnya. Maksudnya dari beberapa rukun sholat itu ada yang harus waktu tumakninah harus ada tumakninah ada waktu diam sebentar ketika melaksanakan rukun tersebut. Itu tumakninah. Jadi tidak semuanya harus ada tumakninahnya memang. Tapi hanya ada 4 saja. Ada 4 rukun yang mewajibkan tumakninah ketika melaksanakan rukun-rukun tersebut. Ada apa saja 4 tersebut? Ar-ruku'u, suci yaitu rukun. Yang pertama, rukun yang harus disertai tumakninah itu adalah rukun. Makanya ketika kita rukun itu harus tenang, harus misalkan begini. Allahu Akbar. Nah, harus tenang sebentar. Itu namanya tumakninah. Kalau tidak ada tumakninahnya, maka berarti rukunnya tidak sah. Misalkan rukun ini, baru ini, Allahu Akbar. Nah, itu berarti tidak ada tumakninahnya. Kalau tidak ada tumakninahnya, berarti rukunnya tidak sah. Minimal adalah ukuran bacaan subhanallah sekali. Kalau bisa rukuk itu ya lebih dari sekali baca tasbihnya, 3 kali, 9 kali, 11 kali. Kalau untuk sendiri ya terserah sampai 100 kali pun nggak apa-apa kalau sholat sendiri. Tapi kalau untuk sholat berjamaah ya cukup 3 sajalah, kasihan imamnya. Kalau rukuknya terlalu lama ya kasihan imamnya, kasihan makmumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah iktidal, yaitu bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Maka diam sebentar sebelum kita melakukan rukun yang lain. Itu namanya tumakninah. Jadi harus tenang. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu tenang sebentar. Itu yang kedua. Yang ketiga, sujud, yaitu ketika sujud, misalkan Allahu Akbar, sujudnya itu kan ada 7 anggota, itu harus menempel, tenang semua sebentar, kemudian baru setelah itu baru bangun. Itu. Jadi yang ketiga itu sujud. Wal julusu, yang keempat ada wal julusu lan lungguh baina sajdata ini yang dalam antara sujud loro. Yang keempat, rukun yang harus ada tumakninahnya itu adalah duduk di antara 2 sujud. Misalkan dari sujud Allahu Akbar, maka duduknya sebentar, dia dulu sebentar,
Rabbul kulli wa tamnudun warfa'ni warzuqni wardini wa'afini wa'afu anni. Setelah itu baru sujud yang kedua. Jadi hanya ada 4 rukun itu yang mengharuskan ada tumakninahnya. Apa yang lain tidak harus ada tumakninahnya. Itu maksudnya itu yang disebut tumakninah itu 4 itu. Yang lain itu kan sifatnya kan takbir itu kan ya Allahu Akbar itu kan tangannya kan bergerak. Yang harus terdiam itu adalah ketika rukuk, kemudian kedua ketika i'tidal, yang ketiga ketika sujud, dan yang keempat adalah ketika duduk di antara 2 sujud itu harus ada tumakninahnya. Kemudian yang dinamakan tumakninah itu apa? Waktu makninah itu makninah ya waktu makninah. Sukuhun iku anteng ba'da harakatin ing dalam sa'lusi obah. Bihai bias takirro sekiranya arep yen to anteng apa kul udwin saben-saben anggota. Mahal lahu ing panggonane kul udwin. Yaitu dari subhanallah kelawan ukurannya ucapan subhanallah. Yang dimaksud dengan tumakninah yaitu tenang setelah bergerak. Atau yang secara implisitnya, eksplisitnya, secara pengertian yang lebih jelas, yang dinamakan tumakninah adalah tenang di antara 2 gerakan. Seperti rukuk, itu kan setelah berdiri kemudian rukuk, itu kan 2 gerakan berdiri rukuk. Sebelum i'tidal, itu kan tenang dulu ketika rukuk, itu namanya tumakninah. Tenang semua anggota itu tenang, tidak ada satupun yang bergerak. Itu namanya seperti rukuk. Allah, semuanya tenang, nggak boleh sambil begini, memang nggak boleh rukuk kok gini itu kan. Makanya harus tenang dulu. Jadi jangan begini. Pokoknya intinya itu tenangnya itu sekedar apa? Hai bias tapi rukun semua anggota itu berada pada tempatnya, terdiam sebentar. Itu namanya tumakninah. Dengan kadar ukuran subhanallah. Tidak harus lama. Kalau lama untuk sendirian ya monggo. Kalau berjamaah dari imam ya jangan lama-lama. Nanti enggak di makmumnya nanti tidak suka. Imamnya tidak disukai oleh makmum itu juga kurang baik. Jadi hanya ada 4 ya dari 17 rukun itu yang mewajibkan adanya tumakninah. Nah, pada yang lain kemudian gerak-gerak ini dulu sambil ini boleh. Ya nanti ada keterangan lagi tentang hal yang membatalkan sholat itu ada. Intinya saat melakukan rukun itu harus tenang. Kan beda dengan Fatihah. Misalnya Fatihah yang tidak kok bergerak begini, alhamdulillah itu boleh. Asalkan tidak banyak-banyak. Kan kalau rukun itu harus ada tumakninah. Nah, rukun, kemudian i'tidal, ketiga adalah sujud, dan yang keempat adalah duduk di antara 2 sujud itu harus ada tumakninah. Nah, secepat apapun sholatnya, tempat tersebut harus ada tumakninahnya. Kalau nggak ada tumakninahnya berarti batal sholatnya. Iwat sholat, istilah warga mengatakan sholat berkebutuhan. Syukur umrah berdoa, nggak ada nilainya, itu yang dikuatkan. Makanya harus kita perhatikan 4 rukun ini harus ada tumakninahnya dengan ukuran minimal adalah ukuran subhanallah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.